puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada sampai saat ini. Saat ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita persiapkan hati kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian Yesus kami puja. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Hanya Tuhanlah yang kami sembah, hanya Tuhanlah yang kami muliakan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhita tahu, sembah dan puji nuhita tahu, sembah dan puji nuhita tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita pujian ini dari awal. Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah
bersyukur. Terima kasih, haleluya. Kau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang termulia, Kau yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berdoa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, hari yang baru yang Tuhan terus berikan kepada kami, untuk kami datang boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati para jemaat Tuhan yang ada, memberkati pemberita kebenaran firman Tuhan, pemain musik, choir, singer, dan semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Bahkan lingkungan sekitar kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih, haleluya, amin. Semuanya dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita dipilih dari segala bangsa. Karena itu marilah kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami.
terima sembah dan puja kami, terima sembah dan puja kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Sejemput kita semua bangkit berdiri. Rayakan Yesus, rayakan. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, haleluya. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan. Saudara terkasih, kita yang ada di tempat ini merupakan orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi lebih dari pemenang. Kita naikkan ucapan syukur kita dan kita akan menjalankan persembahan. Kita naikkan pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya,
kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita bangkit berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita katakan, kita lebih dari pemenang. Untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pastori. Ibu silakan maju ke depan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
Luar biasa, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita nyanyikan lagu pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita katakan jamahlah kami. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ubahlah yang luar biasa, kasih-Nya. Mari puji Dia, puji Tuhan. Allah kita yang hidup, Tuhan kita yang hebat. Kami mau
berkata, "Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan." Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tepuk tangan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh ada untuk memuji muliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai secara luar biasa memberkati kami jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan di hari ini. Menjadi berkat, menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sampai saya buka dulu ayatnya. Ada yang ketinggalan, saya dapat pemberitahuan. Perkenalan dulu, yang belum dikenalin saudara. Bu Hana, oke, mari boleh kenalan dulu. Ya, tampil ke depan, pakai maskernya, pakai semua. Mari, ayo, ke depan. Atau berdirilah, berdiri di sana. Boleh perkenalkan namanya. Nama saya Yohan, tinggal di Rayu 4 di blok C5 nomor 12A. Boleh buka sedikit aja. Jadi semua tahu gitu ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Selamat datang. Yohan bisa bersama dengan kita beribadah. Yohan ini dia yang temenin di sebelahnya. Kristi. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ulang, kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang kelima. Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang kelima. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam perjanjian lama ada dua orang yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Yang pertama itu dalam kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Nanti saudara baca di rumah. Dikatakan setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia meranakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dua kali dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Yang simpelnya begini saudara, Henokh suka ngobrol sama Tuhan, suka cerita sama Tuhan, ngobrol cerita. Ya. Bayangkan saudara, ini Henokh tinggal di bumi, Tuhan di surga. Ngobrolnya bagaimana? Saya percaya dalam doa. Berdoa terus, berdoa hubungan. Sampai Tuhan begini, Henokh capek ngeliat ke bawah terus, udah deh naik. Angkat saudara, dibawa ke surga, didudukin dia ngobrol. Kalau hal seperti ini itu enak sekali. Henokh tidak mengalami yang namanya sakit. Henokh tidak mengalami yang namanya penderitaan. Jadi selama hidupnya dia itu ngobrol sama Tuhan. Dia suka berdoa dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Sampai Tuhan bilang, udah enak ya, ngobrol aja di tempatku. Bawa naik saya. Kemudian yang kedua adalah Elia dalam kitab Raja-Raja ini. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 11. Sedang mereka lagi jalan Elia sama pembantunya itu Elisa. Tiba-tiba saudara dalam satu badai yang besar, datanglah kereta api dan kuda api membawa Elia dalam badai yang besar. Nah saudara, dari hal ini saya dapati begini ya, bahwa ketika anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ketika mereka sedang menunggu aja, ketika sedang menunggu dipanggil Tuhan, sebetulnya bukan dipanggil, itu dijemput saudara. Dari hal ini saya belajar, oh iya, berarti anak-anak Tuhan yang sedang lagi menunggu, ya sudah saatnya, sudah waktunya, itu bukan dipanggil oleh Tuhan, tapi dijemput oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, bukan dipanggil oleh Tuhan, tapi dijemput oleh Tuhan. Satu kesaksian yang saya terima saudara, ada hamba Tuhan besar namanya Bapak Mande di Jakarta. Ya, kesaksian dari yang menjaga ketika pendeta almarhum ini dipanggil Tuhan. Dia melihat saudara, dia saksikan ya hamba Tuhan ini, dia bilang dia lihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dia teriak begitu saudara. Ya. Jadi ini pengerjanya yang melihat, ngomong kenapa nih, lihat apa? Jadi dijemput oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara sekali lagi saya mau katakan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu bukan dipanggil oleh Tuhan, tapi dijemput oleh Tuhan. Amin. Nah, apa yang kita dapat dari Elia, dari Henokh yang naik dari surga? Gak ada apa-apa saudara.
Dampaknya bagi kita nggak ada apa-apa. Yang kita cuma baca, kita kagum. Ternyata orang yang bergaul hidupnya dengan Tuhan itu luar biasa. Orang yang suka bercerita dengan Tuhan itu hidupnya luar biasa. Sampai Tuhan angkat, Tuhan jemput dengan satu hal yang luar biasa. Nah, kita ini sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dua orang yang tadi saya katakan tidak membawa dampak apa-apa bagi kehidupan kita, tapi bagi kerohanian kita, kita kagum, kita percaya bahwa ketika kita menghadapi ajal kita, saatnya kita lagi menanti, kita lagi dijemput oleh Tuhan, bukan dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita kembali saudara dalam kitab Injil Yohanes tadi dikatakan begini, ayatnya yang ke-7 pasal 16, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dampaknya bagi kita ada dampak yang luar biasa. Yang pertama adalah berguna bagi kita. Ya. Saya nggak akan ceritakan, ada banyak hal yang kita mungkin sudah dapat. Berguna Yesus naik ke sorga. Untuk apa saudara? Menyediakan tempat bagi kita. Amin. Dia berguna. Dampak Yesus naik ke sorga itu ada gunanya bagi kita. Gunanya apa? Dia menyediakan tempat bagi kita. Tapi yang saya mau bawa kepada saudara, ayatnya begini saudara. Ayat bagian 9, ayat 9. Berguna Yesus naik ke sorga. Saya ulang dulu baca awal supaya lebih jelas. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi dampak guna Yesus naik ke surga yang pertama 1A, saya bilang 1A ya. Ayat 9 katakan penghibur datang akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong yang diutus oleh Bapa bagi kita, gunanya akan dosa bagi mereka yang tidak percaya. Jadi dosa paling besar adalah dosa tidak percaya. Dosa paling besar adalah dosa tidak percaya. Sekali lagi saudara, dosa paling besar adalah dosa tidak percaya. Apalagi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 dia berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Roh penghibur, roh penolong atau Roh Kudus diutus. Gunanya apa saudara? Untuk menyadarkan banyak orang Kristen mengaku anak Tuhan tapi tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi ketika ada masalah, ada problem, ada masalah dalam pekerjaan, dalam usaha.
Dalam ibadah selalu dikatakan kita punya Tuhan yang besar, yang bisa menyelesaikan setiap persoalan masalah kita. Asalkan apa Pak? Kita percaya saja. Mujizat pasti terjadi. Tapi sampai di mana kita percaya kepada Tuhan? Ada seorang pengusaha besar. Lagi saya doain, dia minta doa. Tolong doain saya. Bisnis saya macet, usaha saya mandek. Saya desak-desak, ayo melayani. Aduh, saya mau sampaikan apa? Mau cerita apa? Saya lagi menghadapi masalah yang begitu besar, lagi masalah yang begitu berat. Saya mau sampaikan apa dalam pelayanan saya? Sudah saya dengerin dia yang biasa melayani, yang biasa menyampaikan firman, yang biasa menguatkan. Sekarang dia mengundurkan diri karena persoalan dan masalah. Berapa banyak dari kita mungkin sedang menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan. Kita sudah dengar firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kita percaya saja, mujizat pasti terjadi. Saudara, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong diutus untuk memberitahu kita akan dosa yang tidak percaya kepada Tuhan. Satu yang mesti percayai saudara, bahwa mujizat masih ada. Tetap percaya kepada Tuhan. Makanya Roh Kudus diutus, dikirim bagi kita. Supaya yang pertama, supaya kita percaya. Percaya sungguh kepada Tuhan. Supaya kita bisa melihat mujizat, hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. 1B ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Guna Yesus naik ke sorga, supaya Roh penghibur, Roh penolong atau Roh Kudus datang. Gunanya yang pertama tadi, untuk memberitahu dosa, menyadarkan orang-orang akan kesalahan, akan pelanggaran mereka, supaya sadar akan dosa mereka. Banyak anak Tuhan mengaku anak Tuhan, tapi hidupnya bukan sebagai anak Tuhan. Perlu disadarkan. Lebih lagi supaya mereka percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Yang kedua, akan kebenaran. Saudara, mungkin saudara pernah dengar ada seminar atau ada pembicaraan tentang itu yang disalib itu bukan Yesus, yang mati itu bukan Yesus, itu bukan orang lain. Makanya ada seminar. Bahkan pada zaman Yesus saja, ketika Yesus mulai menampilkan diri di muka bumi, banyak orang gak percaya, ini gak mungkin. Ini anaknya Yusuf, tukang kayu. Tapi Yesus bilang begini, saya anak Allah. Saya Tuhan. Gak ada yang percaya. Pengajarannya gak ada yang percaya. Tapi mujizatnya mereka ingin terima. Berkatnya mereka ingin terima. Tapi menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak ada yang mau terima. Nanti ketika dia disalib, pengawal, saya nggak tahu, ini pengawal yang nusuk, yang mencabuk Yesus, dia berkata, benar, dia ini orang benar. Benar, ini adalah anak Allah. Seringkali saudara kita berusaha menampilkan diri, saya benar, saya nggak pernah bikin begini,
Tapi 1 lawan 5, lawan 10 nggak mungkin menang. Betul nggak saudara? Ya. 1 melawan 3 orang yang punya kekuatan, punya suara, nggak akan mungkin kita menang. Walaupun kita sudah dihina, diejek, sudah diberitahu ke sana bagaimana saudara. Satu yang mesti kita lakukan, tetap berbuat baik. Tetap melakukan baik. Tetap melakukan yang baik. Walaupun kita sudah diejek, sudah dihina, sudah diomongin yang gak benar saudara, tetap ya. Bukan mencari pembenaran, tapi yang tetap yang kita lakukan, kita tetap berbuat baik. Berusaha untuk berbuat yang baik. Ada apa ya saya mau bilang? Ada seorang hamba Tuhan lah, karena sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Ya. Ketika pelayanan pekerjaan Tuhan tempat ini diterpa dengan isu, dengan hal yang tidak baik, saudara, sampai kepada orang tua rohani kami di Kopo Permai, sampai kepada hamba Tuhan ini, ya, mulai melihat, mulai berbicara tentang yang gak baik. Ya kami biasa aja, buat apa mau pembelaan diri? Yang kami lakukan sudah lakukan yang baik. Lama saudara, butuh waktu 1-2 tahun, 3 tahun mungkin, baru orang itu datang. Oh, dia minta maaf, hamba Tuhan ini, karena dia sudah salah menilai kami. Karena dia mendengar orang yang punya suara yang banyak. Jadi kami ya sudah lewat, sudah masanya. Saya bilang, gak usah perlu minta maaf. Ya, sudah. Sebagai hamba Tuhan ya ini. Ya, diejek, mau dihina, mau diapain juga, ya tetap aja mengucap syukur. Ya, belajar kayak Tuhan Yesus susah saudara. Ya. Walaupun sudah dicambuk, diludahin, dipukul, cuma diem. Nggak ada bentuk mau bikin apa saudara. Ya. Akan kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong atau Roh Kudus yang diutus untuk memberitahu kita bahwa Yesus akan naik ke surga, memberitahu kebenaran bahwa dia benar-benar anak Allah, bahwa dia benar-benar adalah Tuhan sebenarnya. Udah gak lihat lagi. Secara mata jasmani, murid-murid pada waktu itu gak bisa melihat lagi. Tapi mereka naik tingkat. Rohani mereka naik, karena Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka. Saya mau ajak saudara ayat yang ke pasal 15. Kita mundur sebentar. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh yang diutus, yang dikirim bagi kita, akan menyatakan kebenaran. Dia akan bersaksi tentang Yesus. Jadi ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bersaksi, bisa bersaksi, memberitahu siapa sebenarnya tentang Yesus. Dan saya rindu jemaat Tuhan yang ada dipenuhi dengan Roh Kudus agar bisa bersaksi tentang Yesus, agar bisa bersaksi siapa itu tentang Yesus. Bukan dengan kepintaran atau kepandaian kita, tapi dengan pertolongan dari Roh Kudus yang memenuhi dalam kehidupan kita. Tadi Roh Kudus dikirim untuk menegur tentang dosa, memberitahu tentang kebenaran. Yang ketiga, ayatnya yang
ayat yang ke-11 akan penghakiman. Kembali Yohanes pasal 16 ayat yang ke-11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa di dunia ini bukannya pemerintah, tapi yang punya kuasa akan dunia ini. Siapa saudara? Iblis. Ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, dicobai selama 3 kali. Dia bilang begini, Iblis bilang begini, akan kuserahkan dunia ini semuanya, asalkan engkau sujud menyembah padamu. Dunia ini dikuasai oleh kuasa jahat. Saya harap anak-anak Tuhan tidak ikut dengan, boleh saudara, mengagumi artis, menyukai artis boleh, tapi jangan mengikuti tingkah laku mereka. Saya suka lihat saya udah pernah bilang saya suka buka Instagram, ya. Ada artis sekarang lagi mau ceraiin istrinya. Anaknya cuma bilang begini, ya yang penting bapak banyak berdoa aja. Anaknya masih kecil-kecil sudah. Sekali lagi, apalagi anak muda, boleh mengagumi, tapi jangan sampai mengikuti tingkah laku yang kita kagumi. Kalau kita mengagumi Yesus, sudah pasti tidak akan mengecewakan. Amin. Akan penghakiman. Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Kemudian dia akan menghakimi dunia ini, dan kita tidak akan ikut dalam penghakiman Tuhan. Gunanya Roh Kudus turun, dia akan menyadarkan tentang dosa. Dia akan memberitahukan kebenaran siapa itu Yesus sebenarnya, dan saudara akan menjadi saksinya Yesus kemanapun saudara pergi. Dan ketiga, dia akan menghakimi dunia ini. Itu dampak kenaikan Yesus ke dunia, ke surga, berguna bagi kita, supaya Roh Kudus datang kepada kita, supaya Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan kita. Dampak yang kedua kenaikan ke Yesus, mari kita buka dalam ayatnya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9. Dampak yang kedua atau dampak yang terakhir kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang 9. Sesudah ia atau Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dampak kedua Yesus naik ke surga, selain Roh Kudus, Roh penghibur atau Roh penolong diutus bagi kita, dampak yang kedua ada janji bagi kita semua bahwa Yesus yang naik ke surga, dia akan datang kembali. Tapi indahnya saudara, ayat 11 ini dia berkata begini, 2 orang malaikat berkata begini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke atas, melihat ke langit? Saudara, saya dapat begini saudara, orang Galilea itu adalah orang-orang sederhana, orang-orang yang tertindas, orang-orang di dalam kebutuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dan orang-orang inilah yang melihat Yesus
naik terangkat ke surga. Kenapa bukan orang-orang Yerusalem? Orang-orang Yerusalem adalah orang-orang kaya, orang-orang terpandang, orang-orang yang memiliki segala-galanya. Tapi di sini dikatakan, hai orang-orang Galilea, hai engkau yang tertindas, yang ada masalah, yang ada persoalan, yang ada mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupanmu. Mereka ini yang melihat Yesus naik ke surga. Luar biasa ya. Mereka yang melihat Yesus naik ke surga, bukan orang-orang pandang, bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus. Ini mereka yang lihat Yesus naik ke surga. Loh, sampai disadarkan, hei orang-orang Galilea, Yesus yang engkau lihat lagi naik ke surga, dia juga akan datang. Saya merasa kasihan kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada anak-anak Tuhan yang hidup di zaman-zaman belum ada gadget. Yang dulu cuma nonton televisi hitam putih. Yang adanya apa? TVRI. Yang adanya apa? Semua sudah. Sekarang dengan teknologi yang ada, saya nonton, saudara lihat ada apa hal yang lucu yang disiarkan, saudara. Ya. Ada orang lagi gali kubur, lagi nonton SEA Games, pertandingan sepak bola Indonesia sama Thailand di final. Temannya lagi gali. Maksudnya apa, saudara? Di daerah dimanapun yang tidak kita bisa ketahui, kita bisa lihat dengan gadget kita, dengan teknologi yang luar biasa. Dari dulu sekali orang sudah kata, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Bagaimana kita mau tahu Yesus kembali? Dulu mereka nggak tahu bagaimana mereka akan lihat, saudara. Sekarang kita bisa lihat Yesus nanti turun, nanti mungkin di Yerusalem, di Israel, nanti kita bisa lihat karena teknologi memungkinkan itu. Berbahagialah kita yang saat ini bisa menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kalau Tuhan bisa ciptakan hal-hal yang luar biasa seperti ini, saudara, Tuhan juga bisa ciptakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, minta dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya dia akan memimpin dalam kehidupanmu. Kalau Roh Kudus yang akan memimpin, dia bukan di belakang, tapi di depan. Dia akan membawa engkau, walaupun mengalami hadapi gelap gulita sekalipun, karena Roh Kudus di depan, dia memimpin kita. Kita tidak akan salah arah, kita tidak akan salah jalan, karena ada Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan kita. Saudara, berbahagialah kalau engkau disebut hai orang-orang Galilea, karena engkau yang melihat Yesus naik ke surga. Dan ada janji, dia akan datang kembali bagi kita semua yang akan mengalami hal yang luar biasa. Yesus naik ke surga, dua hal, dampaknya luar biasa. Henok, Elia naik ke surga, nggak ada apa-apanya bagi kita. Kita cuma kagum, kita cuma berkata, luar biasa orang ini. Tapi Yesus naik ke surga punya dampak yang luar biasa. Ada gunanya supaya Roh Kudus turun bagi kita. Yang kedua, ada janji yang akan kita terima. Dia yang naik ke surga, dia juga akan datang menjemput saudara dan saya ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita naikkan pujian ini.
Ku buka hati, saudara, saya rindu saudara dipenuhi dengan Roh Kudus yang akan menyadarkan atas dosa-dosa kita. Ia akan menjadikan kita saksinya Dia. Ia akan membawa kita untuk melihat hal yang luar biasa terjadi atas kehidupan kita semua. Dari depan, Roh-Mu yang hidup penuhi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Mari, saya undang kita bangkit berdiri semua. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alatmu menyembahmu. Mari tutup mata jasmani kita. Yesus sudah naik ke surga. Ada gunanya Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong dikirim bagi kita. Hai orang-orang Galilea, hai saudara yang sedang mengalami tertindasan, yang sedang mengalami persoalan, yang sedang mengalami masalah. Engkaulah yang melihat Yesus naik ke surga. Jangan terlalu lama menengok ke atas. Ada Roh Kudus, ada Roh penghibur, ada Roh penolong yang dikirim, yang diutus bagi saudara. Minta Dia, undang Dia, buka hatimu, terima Roh Kudus dalam kehidupan yang akan memimpin engkau, yang akan membawa engkau keluar dari setiap persoalan masalah yang kau sedang hadapi saat ini, keluar dari persoalan kondisi yang kau sedang terhimpit saat ini. Undang Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Izinkan Dia masuk dalam hidupmu. Dia akan menghiburmu, Dia akan menolong engkau. Percaya kepada Yesus, mujizat masih ada. Itu guna Roh Kudus, itu guna penghibur datang dalam kehidupanmu. Itu guna Roh penolong ada dalam kehidupanmu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam
Ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, izinkan Roh Kudus memenuhimu. di Buka hatimu supaya Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. seluruh hidup Haleluya, haleluya. di altarmu menyembah, Di altarmu menyembahmu. Percaya saja kepada Yesus. Buka hatimu, undang Roh Kudus masuk. Dia akan membawa engkau ke jalan yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Engkau sudah kirim Roh penghibur, Roh penolong, Roh Kudus yang akan memimpin kami, yang akan membawa kami untuk keluar dari setiap persoalan masalah yang kami hadapi, yang akan memimpin kami kepada arah yang benar, kepada usaha yang benar, kepada perdagangan yang benar, kepada hidup yang benar. Kami percaya kepadamu, Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau kirim bagi kami, yang akan membentuk kami, yang akan mengubah kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kehidupan setiap kami untuk menjadi saksinya Tuhan, dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Terima kasih buat kebaikan kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau pergi tidak meninggalkan kami begitu saja, tapi Engkau pergi untuk mengirimkan seorang penolong lain bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak akan biarkan kami begitu saja, tapi tetap setia dan terus setia menjaga, melindungi, memimpin kami, membawa kami sampai kami boleh melihat Engkau Yesus turun lagi ke dunia ini, membawa kami ke tempat yang Kau sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan kami semua. Kami buka hati kami untuk mengundang Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, memimpin, menghibur, menolong setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bangga sekali lagi punya Allah seperti Engkau. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami ingin kembalikan dengan ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami bawa. Karena kami yakin percaya persembahan yang kami akan bawa itu semua juga datangnya daripada Tuhan. Kami sudah berdoa, terima berkat firman Tuhan dan terimalah persembahan yang kami bawa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan naikkan pujian lebih daripada pemenang dan korban persembahan kedua di jalan.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tinggalkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Sebelum saya sampai ke pengumuman, saudara, ada yang minta bantu dalam doa. Ya. Saya rindu saudara kalau ada kebutuhan ya, untuk didoakan, saudara bisa beritahu kepada Ibu Gembala. Ya. Ada, tolong Pak, bantu dalam doa untuk apa, sakitkah, masalah pekerjaan, usaha, saudara, yang bisa kami lakukan, kami mau berdoa buat saudara. Ya, seperti ini ada namanya, ini dekat sama rumahnya, rumahnya dekat sama Mak, ya, Bapak Yanto Andi Warnadi, ya, sudah sakit stroke, ya. Sakitnya stroke, kondisi lumpuh tangan kiri dan kaki kiri, yang minta didoakan saudara. Jadi kita akan doakan buat bagi Bapak Yanto ini yang sudah sakit stroke, ya. Dia minta, anaknya kemarin minta supaya bisa didatengin ke rumah, ya. Sekalian bawa perjamuan siap, ya. Kami akan kunjungi nanti saudara. Tapi sambil itu kita akan berdoa supaya Tuhan sembuhkan Bapak Yanto ini, ya. Supaya dia bisa baik lagi. Bukan kuat, bukan gagah kita semua, tapi kita hanya bisa berdoa, ya, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan Bapak Yanto ini. Sekali lagi saudara, saya rindu jemaat. Kalau ada yang bisa kami kerjakan dan bantu dalam doa, tolonglah beritahu kepada kami, supaya kami bisa berdoa bagi saudara, ya. Karena itu yang kami bisa lakukan, kerjakan bagi saudara, ya. Kemudian yang kedua, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah support buat perayaan kenaikan, ya, anak-anak dan pemuda remaja kita di Alam Wisata Cimahi kemarin, ya. Mereka sudah diberkati dengan berkat dari Bapak Ibu Saudara yang sudah support. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah bantu beberapa anak dari sekolah minggu dan pemuda remaja kita sehingga mereka bisa ikut ke Alam Wisata Cimahi, ya. Satu yang saya mau katakan, pada acara kemarin anginnya luar biasa, ya. Berangin sekali, ya. Tapi antusias mereka, ya, senang sekali, ya. Buktinya langsung cebur ke kolam renang saudara, dingin padahal, ya. Anginnya luar biasa sekali, ya. Jadi sekali lagi mereka semua diberkati dengan hal yang luar biasa, ya. Saya percaya mereka yang anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja pulang dengan berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, ya. Saja.
Sekali lagi Pak Yohan, selamat datang. Di minggu-minggu yang akan datang kami harapkan kehadirannya, ya, bisa datang beribadah bersama dengan kami. Ya. Ada beberapa jemaat, ya, Pak Iman tidak bisa hadir karena masih keliling. Ya. Keliling, saya dengar katanya keliling Sumatera, bukan jalan-jalan, tapi usaha. Ya. Lagi keliling usaha. Ya. Terus kemudian Pak Sungkono tidak bisa hadir karena juga ada kegiatan usaha juga. Ya. Dan Bapak Yohanes minta tetap titip doa saja supaya Tuhan tolong dalam usaha pekerjaannya. Jemaat yang lain absen, saya nggak tahu sudah. Tidak ada pemberitahuan. Itu saja. Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Kita naikkan pujian. Ku buka hati sekali lagi. Lima, kudus. Bersyukur. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, mengucap syukur di akhirnya ibadah pagi hari. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan, dan semua yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini ada upaya menyertai mereka. Kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Yanto yang sakit stroke. Tuhan, Engkau yang punya kuasa atas kehidupan kami. Engkau yang punya kuasa dalam segala hal, yang sanggup menolong, yang sanggup menyembuhkan kami. Oleh sebab itu kami bersatu hati berdoa buat Pak Yanto saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesembuhan bagi Pak Yanto. Tuhan jamah bagian-bagian yang lemah, yang tidak bisa bergerak lagi, yang lumpuh. Di dalam nama Yesus kami percaya kepada kuasa kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan bagi Pak Yanto, sehingga bisa sehat baik kembali dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar yang sanggup menyembuhkan bagi Pak Yanto. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit juga, yang lemah badan, yang lemah, tidak berdaya, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan agar jemaat bisa sehat, bisa baik kembali, sehingga mereka bisa bekerja, berusaha, terlebih lagi bisa memuji, menyembah, memuliakan akan Engkau Tuhan. Bisa beribadah lagi, kembalikan kesehatan yang Tuhan sudah beri untuk kami boleh beribadah, bersekutu kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sudah menyembuhkan, memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis, setiap jemaat Engkau yang mengenal, Engkau yang tahu kepercayaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan jemaat. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Yang mandek, yang berhenti, yang stagnan, tidak bergerak, Tuhan dalam nama Yesus, Engkau Allah adalah yang dapat melakukan segala hal. Buka jalan Tuhan, berikan hikmat kepada jemaat Tuhan yang ada. Tuh mari Roh Kudus tolong agar jemaat Tuhan boleh mempunyai terobosan-terobosan yang baru, punya hal yang baru lagi Tuhan bukakan dalam kehidupan jemaat Tuhan, sehingga bisa memperluas pekerjaan, usaha, kehidupan mereka semakin diberkati, ditolong oleh Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji, ya nama Tuhan dipermuliakan. Ada tunggakan-tunggakan, ada orang-orang yang belum bayar, Tuhan gerakan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus.
sehingga mereka boleh bayar tunggakan-tunggakan yang ada, sehingga semuanya kami boleh kembalikan semua kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Studi perkuliahan, pelajaran anak-anak kami, kebutuhan keperluan mereka, kami percaya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan semuanya. Terima kasih Tuhan sudah tolong anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah juga Tuhan sudah lulus dengan nilai yang baik. Tuhan juga akan tolong anak-anak kami yang lain yang sedang akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Engkau yang bisa berikan hikmat, kepintaran, kepandaian bagi mereka, sehingga mereka bisa mengikuti, menjawab soal-soal yang ada, mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang lama. Tuhan, mampukan, tolonglah anak-anak kami Tuhan, agar mereka bisa menjawab soal-soal yang ada, mengisi soal-soal yang ada, dan pulang dengan percaya Tuhan sudah tolong. Dan pada saatnya ketika menerima nilai rapot, pada saatnya Tuhan, kami percaya anak-anak kami naik kelas dengan nilai-nilai yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, masalah pekerjaan, usaha, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Karena Engkau yang sanggup menolong mereka Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang berdoa buat Bapak Dedi dalam usahanya, dalam pekerjaannya, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Biar ada yang berbelanja, ada yang berbisnis dengan usahanya, dalam tokonya Tuhan. Bagi Tuhan, Engkau yang sanggup mengadakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai perjalanan jemaat kembali ke rumah mereka masing-masing, berjalan kaki, berkendaraan. Tuhan sertai yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, supaya mereka boleh ada dalam pemeliharaan aman yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, penyertaan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.